Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dampes. Syukur alhamdulillah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, redaktur Maksar TV Channels dapat melanjutkan pembahasan tentang isu keagamaan, kebudayaan, ideologi negara, kebangsaan, keuangan, ketatanegaraan, dan perdamaian. Baik dalam skala nasional maupun internasional yang erat hubungannya dengan eksistensi Pancasila, Undang-Undang 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam jargon NKRI harga mati. Pada malam ini, kita akan melakukan diskusi mendalam, depth discussion, dengan topik perayaan Maulid part 2, meraih rahmat barokah Allah. Topik ini sengaja kita pilih berkait dengan datangnya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 19 Oktober 2021. Lewat kajian ini, kita berharap agar bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan kaum muslimin Indonesia pada khususnya tidak keliru dalam memahami sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah, Khataman Nabiyyin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Makhluqat, yang sengaja Allah Subhanahu wa taala hadirkan di permukaan bumi ini dengan peran sebagai rahmatan lil alamin yang akan membawa semua makhluk beribadah dan taat kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga seluruh alam semesta mengimani keberadaan Allah Tuhan yang Maha Esa. Sebagai landasan gerak untuk penolak komunisme, marxisme, leninisme, ateisme, liberalisme, sekularisme, sebagaimana diatur dalam isi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, tanggal 5 Juli 1966. Di Indonesia, acara peringatan Maulid Nabi atau Mauludan sekurang-kurangnya sudah dilaksanakan oleh semua raja dan sultan, baik di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta maupun di Kesultanan Cirebon dan Banten, sampai sultan dan raja di seluruh kerajaan Islam di seluruh wilayah Nusantara yang dimusuhi oleh kaum penjajah Belanda, Sekutu maupun Jepang, dan musuh Islam pada umumnya. Maka dari itulah Presiden Soekarno dan Presiden RI berikutnya yang anti penjajahan juga merayakan Maulid Nabi Muhammad di Istana Merdeka sebagai acara kenegaraan yang resmi dihadiri Presiden beserta jajaran kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Ini merupakan kenyataan bahwa Maulid Nabi Muhammad sudah menjadi bagian hidup dari bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itulah mereka yang menista dan berusaha menghapuskan acara Maulid Nabi Muhammad SAW sama saja posisinya dengan golongan perusak Kamtibmas yang ingin merusak persatuan Indonesia. Di samping itu, tradisi perayaan Maulid Nabi ini tampaknya erat hubungannya dengan kebutuhan kita terhadap turunnya rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cukup beralasan bila kita para jamaah kaum muslimin Indonesia berusaha untuk menghayati dan mengamalkannya dengan baik dan benar. Maka dari itu, sesuai saran, komen, usul para subscriber, viewer, follower, pada malam ini, pokok-pokok pikiran tersebut akan kita bahas dalam topik perayaan Maulid part 2, meraih rahmat barokah Allah, dengan menggunakan sumber data terpilih yang layak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami mengharapkan agar kajian ini bermanfaat nyata, terutama bagi kaum muslimin Indonesia dan siapapun yang berminat memahami sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW secara komprehensif yang ditinjau dari berbagai aspek. Saudara, sebelum kita memasuki materi pembahasan, marilah kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan Ahlul Baitnya, beserta para sahabatnya sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahlil baitihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat ini Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang Allah ridhoi dari dunia sampai akhirat, dan Allah kabulkan doanya, Allah wujudkan kata-katanya, dan Allah musnahkan musuh-musuhnya. Kemudian marilah kita panjatkan doa untuk para ulama pewaris Nabi yang menjadi founding father NKRI dan para ulama berikut santrinya yang telah gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa, agar beliau semua Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh kemuliaan dan kenikmatan. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak lupa pula, marilah kita mohon pertolongan kepada Allah supaya Allah melindungi bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya, dan jamaah kaum syarikat Islam dan kaum muslimin Indonesia khususnya, serta para pejuang Islam lainnya dari segala macam bentuk musibah maupun bencana di dunia sampai akhirat. Syai'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian pula, marilah kita mintakan kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada pimpinan, staf PT Masher Kapita Investama, pimpinan atau staf kami, Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, pimpinan atau staf dari perusahaan dalam grup Masher dan kami, pimpinan atau staf Maksyar TV Channels, agar kegiatan pemindahan dana yang sedang dikerjakan berjalan aman, lancar, dan bermanfaat, sehingga semua bentuk jenis proyek di bidang bisnis dan bidang kemanusiaan yang sudah diprogramkan bisa secepatnya dikerjakan. Syai'ulillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirnya marilah kita doakan kepada para subscriber, liker, viewer, follower yang telah turut membesarkan Maksyar TV Channels melalui aktivitas penyebar luasan dan saran kritiknya, supaya Allah mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Saudara, sebelum kita berikan kepada narasumber utama, sebagaimana biasa akan dibacakan terlebih dahulu pointers yang akan kita kaji pada malam hari ini. Oleh karena itu, pointers pertama akan dibacakan oleh Bapak Raffi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan pointer-pointer kajian kita pada malam hari ini, yaitu mengenai perayaan Maulid part yang kedua, meraih rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yaitu Maulid Nabi menurut Khulafaur Rasyidin. Jamaah kaum muslimin Indonesia sudah sejak lama berperan serta secara aktif dalam perayaan dan penyelenggaraan acara Maulid Nabi, baik pada tanggal 12 Rabiul Awal ataupun pada acara pernikahan, khitanan, dan syukuran di waktu yang lain. Maksudnya adalah tidak lain agar mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apakah acara Maulid Nabi itu memang bisa mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala? Habib Quraish Baharun dengan mengutip isi kitab An-Nikmatul Kubro alal alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, halaman ke-909. Tahun. Dia hidup tahun 909. Pada tahun 909 sampai 974 Hijriah atau
sekitar 1500. 1503 sampai 1566 Masehi. Di antaranya menerangkan tentang manfaat perayaan Maulid Nabi. Menurut pendapat para Khulafaur Rasyidin adalah seperti berikut ini. Yang pertama dari Khalifah atau Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, barang siapa membelanjakan 1 dirham uang emas untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad, maka dia akan menjadi temanku di surga. Kemudian dari Khalifah atau Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, barang siapa mengagungkan perayaan Maulid Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menghidupkan Islam. Kemudian yang ketiga dari Khalifah atau Amirul Mukminin Sayyidina Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu menyatakan, barang siapa membelanjakan 1 dirham uang emas untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad, maka seakan-akan dia ikut serta menyaksikan perang Badar dan Hunain. Yang terakhir dari Khalifah atau Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, barang siapa mengagungkan perayaan Maulid Nabi Muhammad dengan berperan sebagai penyelenggara, maka tidaklah dia keluar dari dunia ini melainkan dengan keimanan dan akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Pendapat para sahabat utama Rasulullah yang diungkapkan dalam uraian di atas menunjukkan bahwa mereka semua bersepakat untuk menghormati acara Maulid Nabi. Apabila para Amirul Mukminin tersebut yang sudah Allah tetapkan dirinya sebagai ahli surga tidak melarang diselenggarakannya acara Maulid Nabi, maka hujah dari siapa lagi yang dapat dijadikan pegangan untuk melarang kaum muslimin merayakan acara Maulid Nabi. Apabila kita hubungkan dengan sabda Rasulullah yang memerintahkan kita untuk mentaati Khulafaur Rasyidin, maka penyelenggaraan Maulid Nabi yang tidak dilarang oleh para Khulafaur Rasyidin tentunya layak dikerjakan oleh segenap kaum muslimin. Bahkan lebih dari itu, bisa dikatakan bahwa melalui perayaan Maulid Nabi kita dapat masuk dalam rombongan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, maupun rombongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam mencintai dan mendekatkan diri pada Nabi Muhammad SAW. Berpedoman pada pernyataan para Khulafaur Rasyidin yang diridhoi Allah dan mereka ridho kepada Allah, kita dapat menyatakan bahwa perayaan Maulid Nabi tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah yang bisa mengakibatkan pelakunya diberikan status sebagai ahli neraka, sebagaimana tersirat dalam kalimat kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Bahkan sebaliknya dari itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjamin penggiat Maulid Nabi akan menjadi temannya di surga. Senada dengan itu, Khalifah Umar ibn Khattab juga menjamin bahwa penggiat Maulid Nabi termasuk rombongan orang-orang yang menghidupkan Islam. Maka dengan sendirinya mereka yang anti Maulid Nabi bisa disebut sebagai rombongan orang-orang yang mematikan Islam. Ini hakikatnya sesuai dengan pernyataan Khalifah Utsman bin Affan
yang menempatkan kelompok anti Maulid Nabi sebagai rombongan orang-orang yang tidak ikut berjihad dalam perang Badar dan perang Hunain. Maka dari itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa penggiat Maulid Nabi akan masuk surga tanpa dihisab. Keseluruhan pendapat dari para Khulafaur Rasyidin ini tampaknya cenderung mendukung dan menghormati siapapun yang merayakan dan mengagungkan Maulid Nabi. Ini berarti perayaan Maulid Nabi termasuk amalan atau perbuatan bukan bid'ah yang tidak dilarang oleh Khulafaur Rasyidin. Bahkan lebih dari itu, Khulafaur Rasyidin tampaknya justru merestui penyelenggaraan kegiatan perayaan Maulid Nabi. Jika demikian adanya, maka mereka yang anti Maulid bisa dikategorikan sebagai rombongan orang-orang yang tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Perayaan Maulid Nabi oleh karena itulah aksi penolakan dari sekelompok orang dan ulama atau mubaligh yang menghukumkan perayaan Maulid Nabi sebagai perbuatan sesat atau bid'ah perlu dihentikan penyebar luasannya minimal di seluruh wilayah kehidupan jamaah kaum muslimin Indonesia. Ini harus kita lakukan segera demi mempertahankan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sadarilah bahwa aksi sistematis yang melecehkan perayaan Maulid Nabi tujuannya cuma satu, yaitu memadamkan api Islam. Selanjutnya masuk pada pointer yang kedua, yaitu mengenai manfaat utama Maulid Nabi. Sejarah yang berkait dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di berbagai penjuru bumi ini erat hubungannya dengan pendapat para ulama. Mereka mengemukakan pendapatnya mengenai perayaan Maulid Nabi. Berpedoman pada pendapat atau sunnah para Khulafaur Rasyidin, pendapat para ulama ternama pada zamannya tentang perayaan Maulid Nabi sudah sejak lama dijadikan pegangan oleh umat Islam. Maka dari itu perlu kiranya kita kemukakan bagaimana pendapat ulama tersebut terhadap perayaan Maulid Nabi. Maksudnya tidak lain adalah agar wawasan kita tentang Maulid Nabi ini bertambah luas dan lengkap, sehingga kita bisa lebih bijak saat menghadapi silang pendapat atau pro kontra terhadap perayaan Maulid Nabi. Dalam hubungan ini, ada beberapa orang tokoh ulama ternama yang pendapatnya akan kita tampilkan. Di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, seorang ulama sufi yang bernama Imam Hasan Basori mengatakan, "Aku senang sekali jika aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad." Kemudian, seorang ulama tasawuf yang bernama Imam Junaid Al-Baghdadi menyatakan, barang siapa menghadiri dan mensukseskan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan mengagungkan derajat beliau, maka sesungguhnya dia akan memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. Kemudian seorang ulama sufi, Imam Ma'ruf Al-Karki, menyatakan, barang siapa menyediakan makanan untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad, mengundang saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian baru, menyediakan dan menggunakan wewangian karena mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad,
niscaya Allah akan mengumpulkan dia pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang utama di kalangan para nabi, dan dia akan ditempatkan di surga Iliyin. Kemudian seorang ulama solihin yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, tidaklah seorang yang membaca maulid Nabi dan gandum atau makanan lainnya, melainkan akan tampak keberkahan padanya, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya dimasuki dari makanan tersebut, maka akan bergoncang dan tidak akan diam atau berhenti hingga Allah mengampuni dosa orang yang memakannya. Kemudian Imam Ar-Razi menambahkan, dan sekiranya dibacakan maulid Nabi ke atas air, maka orang yang meminum seteguk dari air tersebut akan masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya dan rahmat. Akan keluar daripadanya 1000 sifat dengki dan penyakit, dan tidak akan mati hati tersebut pada hari dimatikannya semua hati. Selanjutnya Imam Ar-Razi mengatakan, dan barang siapa yang membaca maulid Nabi pada suatu dirham yang ditempa dengan perak atau emas, dan dicampurkan dirham tersebut dengan yang lainnya, maka akan jatuh ke atas dirham tersebut keberkahan, dan pemiliknya tidak akan fakir, serta tidak akan kosong tangannya dengan keberkahan Nabi. Selanjutnya, ulama pemimpin mazhab Islam yang bernama Imam Syafi'i menyatakan, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan dan tempat, serta melakukan kebaikan untuk mereka, dan dia menjadi sebab atas dibacakannya maulid Nabi, maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama golongan sidikin atau golongan orang-orang yang benar, syuhada atau orang-orang yang matinya syahid, dan solihin atau orang yang solih, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga naim. Kemudian seorang ulama juhud yang bernama Imam Syiri As-Sakorti menyatakan, barang siapa pergi ke suatu tempat yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi, maka sesungguhnya dia telah pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga, karena tidaklah dia menuju ke tempat-tempat tersebut melainkan karena cintanya kepada Nabi. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa mencintaiku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kemudian dari tokoh ulama solihin yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, tidak ada rumah, masjid, ataupun tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi, melainkan malaikat akan datang mengelilingi rumah, masjid atau tempat itu dan memintakan ampunan untuk penghuni tempat itu, dan Allah akan melimpahkan rahmat dan keridhoannya kepada mereka. Sesungguhnya para malaikat berselimut cahaya yang akan mengelilingi rumah atau tempat itu adalah Jibril, Mikail, Israfil, dan Izrail. Karena sesungguhnya mereka memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka yang menjadi sebab dibacakannya kisah maulid Nabi. Tidak ada seorang muslim pun yang dibacakan di dalam rumahnya ihwal maulid Nabi, melainkan Allah menghilangkan kelaparan, wabah penyakit, kebakaran, tenggelam, bencana, malapetaka, kebencian, hasud,
keburukan makhluk, dan pencuri dari penghuni rumah itu. Kemudian Imam Suyuti menambahkan, barang siapa yang ingin mengagungkan Maulid Nabi, maka Allah tidak mencukupkan maka Allah akan mencukupkan derajat kemuliaan hidup kepadanya. Dan barang siapa yang di sisinya tidak ada pengagungan terhadap Maulid Nabi, maka jika penuh baginya dunia di dalam memuji kepadanya, Allah tidak akan menggerakkan hatinya untuk mencintai Nabi. Bertitik tolak pada pendapat para ulama besar tersebut, dapat dikatakan bahwa perayaan Maulid Nabi bisa menjadi jalan bagi jamaah kaum muslimin di Indonesia dan penjuru dunia lainnya, terutama untuk menyempurnakan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenyataan menunjukkan bahwa perayaan Maulid Nabi yang diselenggarakan sebagai wujud kecintaan kepada Muhammad Rasulullah senantiasa disambut dengan gembira oleh seluruh lapisan umat Islam, baik dalam suasana kehidupan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kesemuanya itu bisa terjadi disebabkan oleh besarnya kerinduan dan kecintaan umat Islam kepada Nabi Muhammad yang diyakini bisa mengundang turunnya para malaikat utama bersamaan dengan turunnya rahmat barokah Allah yang berlipat ganda. Itulah sebabnya tidak sedikit penguasa bijak sekelas Sultan Salahuddin Al-Ayyubi di berbagai penjuru dunia yang mentradisikan perayaan Maulid Nabi di wilayah kekuasaannya, termasuk para raja Islam dan sultan di Nusantara. Seperti apa yang bisa kita saksikan pula, misalnya perayaan Maulid Nabi di Keraton Kesultanan Yogyakarta, Surakarta, Paku Alam, Mangkunegaran, Cirebon, Banten, dan lain sebagainya yang masih berjalan sampai sekarang sejak ratusan tahun yang lalu. Aktivitas perayaan Maulid ini agaknya bisa dijadikan bukti bahwa jamaah kaum muslimin terus melestarikan budaya tradisi berumur ratusan tahun ini demi menguatkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, sang rahmatan lil alamin. Demikian, terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Raffi sudah membaca poin yang pertama. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Yudi Hendrik. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pimpinan. Baik, untuk poin ketiga yaitu rumah tempat Nabi dilahirkan dan disusui. Dalam kehidupan jemaah kaum muslimin Indonesia dan juga kaum muslimin pada umumnya di dunia, ada semacam rasa hormat atau kecintaan terhadap segala sesuatu yang ada hubungannya dengan diri Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat kita rasakan baik secara johiriyah maupun batiniah. Saat kita memasuki dan sholat di Raudhah dalam Masjid Nabawi di kota Madinah misalnya. Karena itu adalah tempat yang lazim dilalui Rasulullah dari rumahnya ke tempat sholatnya maupun ke tempat beliau khutbah di Raudhah itu. Kita merasakan dekapan karomah dan pelukan kasih sayang dari Rasulullah dan para sahabat, utamanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar ibnu Khattab yang makamnya berada di bagian khusus Masjid Nabawi, sehingga wajar saja jika setiap jamaah haji atau jamaah umroh rela berdesak-desakan
untuk bisa sholat sunnah di area Raudhah itu. Bung Karno yang sedang berkuasa sebagai Presiden RI atau Panglima tertinggi ABRI atau pemimpin besar revolusi sengaja melepaskan tanda-tanda kebesaran yang melekat di jasnya saat memasuki Masjid Nabawi dan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Raja Arab Saudi Ibnu Saud Al-Aziz yang mendampinginya, mengapa Tuan Presiden menanggalkan semua tanda kebesaran Tuan saat berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bung Karno dengan kalimat terputus-putus menjawab, jiwa ragaku melihat dan merasakan bahwa makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya itu bukan cuma sekedar kuburan pada makam yang wujudnya sederhana itu. Aku melihat sebuah simbol kewibawaan dan kemuliaan serta kekuasaan yang begitu besar tanpa banding. Itu adalah makam yang dari dalamnya terus mengalir rahmat untuk alam semesta sebagai simbol dari keabadian Allah yang menciptakannya. Kenyataan itu merupakan bukti bahwa semua bentuk benda dan kata-kata yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bernilai tinggi di sepanjang zaman. Satu dari sekian banyak barang peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangunan rumah tempat beliau dilahirkan. Dalam berbagai riwayat dikatakan bahwa rumah tempat Sayyidah Aminah melahirkan Muhammad bin Abdillah terletak di lembah Abu Thalib berukuran sekitar 180 meter persegi yang asalnya dimiliki oleh Sayyid Abdul Muthalib dan ditempati oleh putranya Abu Thalib, ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di rumah kelahiran inilah Sayyidah Aminah menyusui putranya Muhammad bin Abdillah. Di rumah kelahiran ini pula Sayyidah Sifa ibu dari Abdurrahman bin Auf yang menggendong Nabi Muhammad SAW setelah dilahirkan oleh Sayyidah Aminah menjelang subuh 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Muhammad bin Sa'ad diceritakan bahwa selain di rumah kelahirannya itu, Rasulullah juga disusui di rumah beberapa orang. Ibu susunya Murdiatur Ar-Rasul, diantaranya adalah Suwaibah Aslamiyah, bekas budak Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Suwaibah al-Aslami selama 4 bulan. Sesudah Sayyidah Hamzah bin Abdul Muthalib, sesudah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah bin Abdul Al-Asad Al-Makhzumi. Setelah itu Nabi Muhammad disusui di rumah ibunya yang bernama yang bernama Halimatus Sa'diyah. Di rumah ini Nabi Muhammad disusui bersama putri Halimatus Sa'diyah yang bernama Saima. Maka dari itu Saima ini menjadi saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah 2 tahun lamanya Rasulullah hidup bersama Halimatus Sa'diyah, maka beliau diantarkan pulang ke rumah Sayyidah Aminah. Namun demikian, Halimatus Sa'diyah meminta izin membawa kembali Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya ke perkampungan Bani Sa'ad. Sayyidah Aminah pun memberikan izin. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa selama Nabi Muhammad berada di rumah Halimatus Sa'diyah, domba-domba mereka menjadi gemuk dan banyak menghasilkan susu. Walau daerah Bani Sa'ad tetap gersang. Akhirnya dengan perasaan berat, Halimatus Sa'diyah
menyerahkan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aminah di rumah kelahiran Nabi untuk selama-lamanya. Selain Thuwaibah dan Halimatus Sadiyah, masih ada lagi ibu susu Nabi Muhammad, yaitu Ummu Aiman alias Barokah Al-Habasyah. Sekitar abad 14 yang lalu, itulah orang-orang yang sering meramaikan rumah kelahiran Nabi walau dalam kondisi sangat sederhana. Mereka bersama-sama mengisi rumah itu dengan keceriaan, kecintaan, kesetiaan agar Muhammad kecil tidak terlalu merasakan keyatim piatuannya. Sekarang rumah kelahiran Nabi itu dicat dengan warna krem pada dindingnya dan warna coklat pada 16 jendela dan pintunya di atas lantai Di lantai atas. dan pintunya di lantai atas dan pos-pos penjagaan di halaman depannya. Bersisian dengan anak tangga dari area parkir, keceriaan, kecintaan, dan kesetiaan yang dulu tumbuh kembang di rumah kelahiran Nabi itu kini hilang sirna, tak berbekas sedikit pun. Keceriaan dan kasih sayang dalam rumah kelahiran Nabi kini berganti dengan suasana tegang, sebagaimana tampak pada dua bagian dinding depan rumah di lantai bawah yang dipasangi tulisan berbagai bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, India, Arab, Turki, dan Urdu, yang melarang siapapun melakukan acara ritual, termasuk sholat dan berdoa di tempat tersebut. Lokasi rumah kelahiran Nabi Muhammad ini berada di kampung Suqlail, Makkah, langsung menghadap ke Ka'bah, sedang pada sisi lainnya menghadap ke Bukit Sofa Marwah dan Jam-Jam Tower dengan jarak sekitar 200 meter dari pintu akses menuju Bukit Marwah di kawasan Masjidil Haram ke arah terminal Syed Amir pada sisi kanannya. Adapun pada bagian belakangnya, bangunan rumah kelahiran Nabi ini berbatasan dengan jalan terbuka yang biasa dilalui masyarakat dan jemaah haji atau umroh yang ingin beribadah di Masjidil Haram. Ketika melihat rumah itu, imajinasi kita melayang beberapa belas abad yang lalu, menyaksikan saat Sayyid Abdul Muthalib membuka pintu rumah sambil keluar membopong bayi Muhammad menuju bangunan Ka'bah. Disaksikan Sayyidah Aminah dari tempat tidurnya. Di setiap jengkal tanah di dalam dan di luar rumah kelahiran ini, kita seakan menyaksikan Muhammad kecil yang sudah menjadi yatim, berlarian ke sana kemari dan bermain dengan teman sebayanya. Di bawah asuhan Barokah Al-Habasyah, di dalam rumah itu pula kita seakan melihat Muhammad yang yatim piatu bersedih di usia sekitar 7-8 tahun sekembalinya dari Yatsrib. Karena niatnya berziarah ke makam ayahnya Sayyid Abdullah bersama Sayyidah Aminah, tapi dalam perjalanan ziarah itu ibunya Sayyidah Aminah juga wafat, sehingga Muhammad kecil pulang ke Mekah tanpa diantar ibunya tercinta. Sayyidah Aminah begitulah seterusnya Nabi Muhammad menghabiskan masa kecilnya di rumah kelahirannya itu dengan segala suka dukanya. Rumah penuh rahmat itu kemudian dihadiahkan oleh Nabi kepada Aqil bin Abu Thalib, saudara kandung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi saat Nabi hijrah ke Yatsrib atau Madinah. Rumah ini kemudian beralih kepemilikan, yaitu kepada Muhammad bin Yusuf As-Saqafi sesudah dihuni oleh Hizran bin Aqil bin Abi Thalib. Sesuai dengan perjalanan waktu dan Nabi sudah hijrah ke Yatsrib, Madinah, maka rumah kelahiran Nabi itu tidak jelas penghuni dan pengurusnya, sehingga pihak penguasa Arab Saudi
meruntuhkannya dengan alasan agar rumah tersebut tidak disakralkan. Sekitar 73 tahun yang lalu, tempatnya pada tahun 1370 Hijriah, rumah kelahiran Nabi itu dibangun kembali oleh pemerintah Saudi Arabia. Namun, fungsinya dirubah sebagai gedung perpustakaan, dilengkapi gudang barang tak terpakai di sebelah kiri, dan di dinding lantai 2 bagian depan dipasang papan bertulis Al-Maktabah Makkatul Mukarramah, persis di atas pintu masuk berkaligrafi berwarna krem. Meskipun namanya Gedung Perpustakaan Kota Makkah, namun penguasa Arab Saudi menetapkan peraturan yang membuat bangunan perpustakaan itu tidak gampang dimasuki atau dikunjungi umat Islam yang tidak mempunyai izin khusus. Karena itu pihak pemerintah Saudi juga mengangkat satuan khusus untuk menjaga gedung perpustakaan tersebut. Dalam uraian ini jelas terlihat bahwa petilasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk rumah kelahirannya tidak dianggap sebagai sebuah situs sejarah yang layak dipelihara keberadaannya. Padahal bila dilihat dari segi substansialnya, posisi rumah tempat kelahiran Nabi itu mempunyai nilai berimbang dengan rumah tempat wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di komplek Masjid Nabawi di Madinah. Bahkan lebih dari itu, rumah tempat kelahiran Nabi ini bisa dikatakan memiliki nilai sangat tinggi bagi sejarah kemanusiaan, terutama bila dikaitkan dengan status Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Maka dengan demikian cukup beralasan bila kita menyimpulkan bahwa rumah kelahiran Nabi Muhammad itu merupakan tempat mulia di permukaan bumi ini yang menjadi sumber turunnya rahmat Allah ke permukaan bumi. Dalam konteks perayaan Maulid Nabi, jelas betapa pentingnya program pelestarian atas keberadaan rumah kelahiran Nabi itu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dengan mengalihfungsikan rumah kelahiran Nabi menjadi gedung perpustakaan bisa kita artikan sebagai suatu perbuatan yang tidak menghormati sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan pendapat ini, maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan program dan proyek pembangunan Museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di luar kawasan Mekah dan Madinah atau Haramain cuma bisa dilakukan oleh negara atau organisasi Islam yang secara zahir batin memang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintah dan organisasi Islam dan aliran keagamaan yang tidak menghormati semua bentuk peninggalan Nabi Muhammad, termasuk pemerintah Saudi Arabia, tentu harus diragukan kesungguhannya dalam memperjuangkan tegaknya syiar Islam yang diamanahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah kelahiran Nabi yang sekarang tinggal kenangan sirna tergerus zaman kekuasaan Ibnu Saud adalah simbol ketidakpedulian terhadap peran strategis dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam yang terkandung dalam perayaan Maulid Nabi. Kemudian lanjut dengan pointer 4, yaitu Kitab Maulid Nabi Al-Barjanji. Penyelenggaraan acara Maulid Nabi di berbagai tempat di seluruh penjuru dunia selalu dikaitkan dengan sebuah kitab yang populer dengan nama Kitab Barjanji. Tanpa menggunakan kitab ini, sebuah majlis zikir atau majlis taklim yang merayakan riwayat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi akan dikatakan bukan Maulid Nabi. Mungkin cuma akan disebut sebagai acara tahlilan, tawasulan, rojaban atau muharraman. Walaupun esensinya sama, itulah bukti betapa kuatnya ikatan perayaan Maulid Nabi dengan kitab Al-Barjanji. Berbicara tentang kitab Al-Barjanji pasti akan membawa kita kepada pengarangnya, orang yang mengarang
kitab Al-Barjanji itu dikenal dengan nama Syekh Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barjanji, seorang ulama sufi yang terkenal pada zamannya yang berasal dari daerah Barjanji, Kurdistan. Syekh Muhammad Al-Barjanji dilahirkan pada hari Kamis awal bulan Zulhijjah tahun 1126 di Madinah Al-Mukarramah dan wafat pada hari Selasa selepas asar 4 Sa'ban tahun 1177 di kota Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi, sekawasan dengan makam para putri Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat bahwa Syekh Muhammad Al-Barjanji berasal dari keluarga ulama besar di daerah Barjanji yang terkenal keluasan ilmunya dan kedalaman amalannya serta teruji kesolehannya. Maka dari itu, Syekh Muhammad Al-Barjanji mempunyai sifat dan akhlak terpuji, jiwa yang bersih, pemaaf, dan pengampun. Juhud, amat berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Waro, rajin berzikir, tekun bertafakur, rajin bersedekah, dan suka menolong. Keistimewaan karakter dan kualitas kepribadiannya itu erat hubungannya dengan garis nasab Syekh Al-Barjanji yang bersambung kepada Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Garis nasab Syekh Al-Barjanji adalah sebagai berikut. Syekh Muhammad Al-Barjanji bin Sayyid Hasan bin Syekh Abdul Karim bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Rasul bin Syekh Abdul Sayyid bin Sayyid Abdul Rasul bin Syekh Qolandar bin Syekh Abdul Sayyid bin Sayyid Isa bin Sayyid Husain bin Sayyid Bayajid bin Syekh Abdul Karim bin Sayyid Isa bin Sayyid Ali bin Sayyid Yusuf bin Sayyid Mansur bin Sayyid Abdul Aziz bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Al-Ismail bin Al-Imam Musa Al-Kazim bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dilihat dari profesinya, Syekh Al-Barjanji adalah seorang qadi atau hakim bermazhab Maliki yang bermukim di yang bermukim di Madinah dan menjadi imam, khatib, al-ustad di Masjid Nabawi. Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama dan qadi, Syekh Al-Barjanji menumpahkan kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk kitab Maulid Al-Barjanji ini. Tujuan penulisan dan penyebar luasan kitab Maulid ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan menggairahkan umat dalam menegakkan syariat Islam. Karena itu, maka kitab Al-Barjanji ditulis dengan bahasa indah, berbentuk puisi dan prosa atau nasr, dan qasidah yang menyentuh kolbu. Dalam garis besar kitab Maulid Al-Barjanji ini memang bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu Nathar dan Nadom. Bagian Nathar terdiri dari 9 subbagian. 16. Terdiri dari 19 subbagian yang memuat 355 untayan syair. Berakhiran kata ah. Sedangkan pada bagian Nadom terdiri dari 16 subbagian yang memuat 205 untayan syair berakhiran kata nun. Barangkali cara dan teknik penulisan serta pilihan kata yang dilandasi kerinduan kepada Rasulullah SAW itulah yang membuat kitab Al-Barjanji tidak berfungsi sebagai bahan bacaan semata, tapi juga berhasil menciptakan Maulid Nabi menjadi tradisi umat Islam di seluruh penjuru dunia.
Maka dari itu wajar kiranya jika kitab maulid berjanji yang judul aslinya adalah Al-Jawahir, kalung permata, atau Al-Jawahir fi Maulid An-Nabiyil Azhar menjadi kitab legendaris yang terus hidup di sepanjang sejarah kehidupan umat Islam, termasuk jamaah kaum muslimin Indonesia. Pertanyaannya sekarang, mengapa kitab maulid berjanji ini bisa melegendaris? Jawabannya tidak lain adalah karena Syekh berjanji merangkum ulasan atau ringkasan dari khulasah atau ringkasan dari sirah nabawiyah yang meliputi kisah kelahiran Nabi, pengangkatannya sebagai Nabi penutup, pengutusannya sebagai Rasul, dan hijrahnya ke Yatsrib sebagai itu. Selain itu, dalam kitab Maulid Al-Barjanji diceritakan pula tentang akhlak Nabi, peperangan Nabi, sampai wafat Nabi. Sehingga setiap orang yang membaca dan mendengarkan bacaan kitab Maulid Berjanji ini tersentuh dan bangkit kerinduannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil, pada akhirnya kita bisa mengatakan bahwa rombongan orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sajalah yang marah mendengar umat Islam memuji dan menyanjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan dirindukannya. Sekian, kurang dan lebihnya saya maaf. Nasrul minal wahab fatul qarib bila fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi telah membaca pointers yang tadi dibacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Agi. Untuk pointers selanjutnya kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih saudara pimpinan. Mohon izin Abi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pointers yang kelima. Pro kontra pelaksanaan Maulid. Perayaan tradisi Maulid Nabi ini rupanya sudah menjadi medan sengketa di kalangan ulama dan ormas Islam, baik di Indonesia maupun di negara lain. Kelompok yang anti Maulid memvonis semua penggiat Maulid masuk golongan ahli bid'ah, yang sesat, yang layak disebut ahli neraka. Selain soal legal standing dan dalil atau hujah atas penyelenggaraan acara Maulid ini, Maulid Nabi. Saya ulangi, atas penyelenggaraan acara Maulid Nabi, silang sengketa juga merembet ke urusan kitab Maulid Al-Barjanji dan kitab Maulid lainnya. Kelompok dalam tanda kutip anti Maulid menilai syair atau puisi dalam kitab Al-Barjanji menyanjung Nabi Muhammad secara berlebihan dan menjurus kepada perbuatan syirik yang ujung-ujungnya lari ke neraka. Materi perdebatan juga masuk ke wilayah sejarah dilaksanakannya Maulid Nabi. Kubu dalam tanda kutip anti Maulid meyakini bahwa penggagas Maulid Nabi adalah Bani Fatimiyah, bukan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka juga menolak pendapat yang menyatakan bahwa Sultan Salahuddin mampu membangkitkan semangat jihad pasukannya dalam perang salib dengan mentradisikan Maulid Nabi, sehingga Sultan Salahuddin bisa mengalahkan pasukan salib dan menguasai bumi Yerusalem. Kesemua silang sengketa ini bermula dari keyakinan para penggiat dalam tanda kutip anti Maulid bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya semasa hidupnya tidak memberikan contoh penyelenggaraan Maulid Nabi,
Maka dari itu amalan Maulid Nabi dikategorikan sebagai perbuatan baru yang harus ditinggalkan sejauh-jauhnya agar tidak termasuk dalam rombongan orang-orang sesat. Di sisi lain, para penggiat dalam tanda kutip Maulid Nabi, para penggiat Maulid Nabi memandang bahwa perayaan Maulid Nabi yang sudah mentradisi di seluruh dunia berhasil meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka bersedia mengorbankan jiwa raganya baik untuk menjaga kehormatan Nabi Muhammad maupun untuk mempertahankan tegaknya syariat Islam. Bahkan lebih dari itu, para santri binaan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang rajin maulidan ternyata mampu berperan serta secara aktif dalam berperang melawan kaum penjajah pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Hal ini mengandung makna bahwa semangat cinta Rasul yang dibangun melalui acara maulidan mampu membangkitkan semangat bela negara, semangat nasionalisme sebagai bagian integral dari semangat bela Islam. Sejalan dengan itu, maka cukup banyak para penggiat Maulid Nabi yang menilai gerakan penggiat dalam tanda kutip anti Maulid tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan keresahan dan perpecahan di kalangan umat Islam, sehingga jamaah kaum muslimin Indonesia pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya terpecah konsentrasinya dalam menghadapi musuh Islam di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu tidak bisa disalahkan bila penggiat Maulid Nabi yang kritis dan realistis menilai gerakan anti Maulid sengaja dibiayai dan difasilitasi untuk menghambat jalannya gerakan kebangkitan dunia Islam yang momennya sudah tampak di depan mata. Senada dengan itu, ada pula pendapat dari sejumlah aktivis Maulid Nabi. Saya ulangi, senada dengan itu, ada pula pendapat dari sejumlah aktivis Maulid Nabi yang menilai bahwa kaum anti Maulid itu sengaja diterjunkan di Indonesia agar gerakan kebangkitan Islam yang diperhitungkan akan dimulai dari Indonesia bisa dibatalkan. Jika demikian halnya, maka isu bid'ah yang selalu dituduhkan oleh kaum anti Maulid kepada kaum penggiat Maulid, sasarannya bukan kepada kalimah paruduhu ilallah wa rasuluh, melainkan kembali kepada aliran atau jalan pemikiran yang sedang mereka kembangkan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang menugaskan mereka. Barangkali perlu kita pertanyakan pula, sasaran apa yang sebenarnya sedang dituju oleh kaum anti Maulid itu? Kalau yang ingin dituju adalah kebenaran Islam, sebagaimana diatur dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul yang nyata, mengapa menyasar urusan Maulid Nabi yang berada di wilayah tradisi dan bukan urusan ibadah? Bukan cuma itu, kalau para aktivis anti Maulid memang tidak dapat mendengar syair-syair Al-Barzanji atau Ad-Diba, maka jauhi saja tempat-tempat diselenggarakannya Maulid Nabi. Tindakan seperti ini jauh lebih baik ketimbang membuat pernyataan dan opini tentang kebid'ahan Maulid Nabi. Maka dari itu semua ucapan, tindakan, dan kebijakan yang dilakukan oleh siapapun yang dengan sengaja ditujukan untuk menghentikan atau membid'ahkan tradisi Maulid Nabi, baik secara terbuka ataupun secara tertutup, yang akan membuat kaum muslimin menjadi resah, sebaiknya harus ditindak tegas dan dianggap sebagai sebuah aksi mengganggu ketertiban umum. Perlu disadari pula bahwa gangguan terhadap tradisi mauludan bisa menimbulkan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas secara nasional. Karena tradisi Maulid Nabi itu
sudah menjadi budaya nasional yang penggiatnya terdiri dari bangsa dan rakyat Indonesia yang domisilinya tersebar di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tegas terhadap para pengganggu ketenangan kaum muslimin Indonesia pada akhirnya memang harus diambil sedini mungkin, mulai dari urusan perayaan Maulid Nabi. Seyogyanya kita perlu menyadari dan mewaspadai bahwa kaum anti Maulid itu akan terus bergerak ke tataran yang lebih luas guna memutus hubungan emosional kita dengan Rasulullah. Sehingga lambat laun giroh Islam kita yang akan dieliminasi dan dihapuskan, supaya pada akhirnya kaum muslimin hilang semangatnya, baik untuk membela atau memperjuangkan tegaknya syariat Islam. Mohon izin, Ya. masuk ke closing Setuju. statement. Ya. Yang terakhir yaitu closing statement. Pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad yang sudah berjalan ratusan tahun di berbagai penjuru dunia adalah sebuah bentuk tradisi di kalangan umat Islam yang ditujukan untuk menumpahkan rasa cinta dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini semua bisa terjadi karena tidak ada seorang Khulafaur Rasyidin pun yang melarang perayaan Maulid Nabi. Bahkan sebaliknya, para sahabat utama Rasulullah yang termasuk dalam rombongan as-sabiqunal awalun atau ahli surga cenderung menghargai dan memuji jamaah kaum muslimin yang merayakan peringatan Maulid. Ucapan, tindakan, dan kebijakan apapun, Siapapun. ucapan, tindakan, dan kebijakan siapapun yang mengarah pada pemadaman syiar Islam, termasuk aksi pembid'ahan Maulid Nabi, tawasulan, tahlilan, dan sebagainya, perlu diwaspadai dan dilawan sejak dini. Aksi frontal yang mengusik ketenangan kaum muslimin, seperti aksi anti Maulid Nabi umpamanya, walau masuknya melalui jalur agama, namun pada hakikatnya itu bukan masalah agama atau keagamaan, melainkan masalah politik dan non-agama yang cakupan sasarannya terus berkembang dan melebar. Ketahuilah bahwa kaum muslimin di Indonesia adalah kelompok penduduk mayoritas yang keberadaannya berkolerasi langsung dengan keberadaan Persatuan Indonesia yang menjadi fundamen tegaknya NKRI yang merdeka dan berdaulat. Maka dari itu, semua musuh NKRI selalu melalui aksinya untuk menguasai NKRI dengan melemahkan atau merusak soliditas kaum muslimin. Maka dari itu, setiap kaum muslimin perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap semua manuver politik yang ingin memecah belah dan mengadu domba kaum muslimin. Musuh NKRI dan musuh Islam masih terus berusaha memecah belah semua kaum muslimin. Memecah belah kaum muslimin dengan umat beragama lainnya. Dan akhirnya mereka akan memecah belah kaum muslimin dengan pemerintah dan negara. Inilah sasaran utamanya, merenggangkan kaum muslimin dengan NKRI. Maka dari itu kita perlu menggelorakan terus jargon NKRI harga mati, kaum muslimin Indonesia berani mati. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah hafatun qorib. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agi telah membaca pointers yang terakhir. Saudara, seperti biasanya dalam pembahasan topik perayaan Maulid part 2 meraih rahmat barokah Allah ini, kita akan didampingi pendamping utama kita
yaitu Abi Maulana Nur Halim Khotib Al-Bantani. Beliau adalah Rais Am, Ketua Majelis Tinggi LTPP KSI, Lajnah Tanfiziyah Pimpinan Pusat Kaum Zikir Islam, Pangaping Sepuh Balai Keresian Balai Sunda Banten Kidul, Abi Maulana Nur Halim Khotib Al-Bantani. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa hadir seperti biasanya di studio Maksar TV yang pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Maulid Nabi yang kita fokuskan bahwa pada malam hari ini bahasan tentang hubungan antara Maulid Nabi dengan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dari apa yang disampaikan tadi, baik menyangkut pendapat para khulafaur rasyidin, pendapat para ulama terkemuka, kemudian juga kajian mengenai situs atau rumah tempat tinggal kelahiran Nabi, ya, dan juga kitab legendaris mengenai Al-Barzanji, dan juga kita coba melihat adanya pro kontra di dalam penyelenggaraan Maulid Nabi ini. Ini kalau kita mencoba melihat benang merahnya ini kan persoalan khususnya bagi mereka yang mengutak-ngutik apa ya? Ya. Ini kan udah di Indonesia aja kita lihat ya. Sejak zaman Mbah Waku, Pangeran Cakrabuana itu sudah menyelenggarakan Maulid. Itu tahun berapa tuh? Ya, abad ke masih 14 kali Bang ya. Sekarang abad berapa? Jadi berapa tahun sudah? 7 abad. Nih, ini 7 abad dia jalan Maulid itu Mas Abi. Iya, aman-aman saja. Aman-aman saja. Kenapa belakangan ini? Dulu ribut mengenai ini pada waktu di zaman revolusi. Ya. Dengan zaman-zaman Pak Cokro itu ya. Kemudian zaman Pak Ahmad Dahlan. Zaman Syekh Hadrus Syekh Kiai Haji Masyari. Nih, rame nih soal ini. Udah lama aman-aman, dia rame lagi sekarang. Paham nggak maksudnya? Kira-kira kalau memang betul ini konteksnya dasarnya adalah faruduhu ilallah wa rasuluh, mengajak kembali ke jalan yang benar, ya. Pertanyaannya, ini Maulid Nabi salahnya di mana? Nggak ada. Coba Gi. Ayo Pi. Kalau orang sekelas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Utsman Ibn Affan, Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Ini orang-orang ini ya, kalau ini Maulid betul dilarang dalam Quran, kira-kira dia stop nggak dia? Stop. Kenyataannya dia nyetop gak? Enggak. Nih. Malah menyarankan. Tuh.
Ini jawabannya kita jadi gini, kita menjawabnya pakai akal sehat aja. Jadi kalau begitu isu mengenai apa namanya yang sekarang lagi ramenya ini kan orang Maulid dibilang bid'ah. Nah, sekarang pertanyaan Nabi gini, kalau ini secara terbuka Maulid diserang terus, itu dampaknya ada nggak pada reaksi umat Islam se-Indonesia? Ini kalau umat Islam diganggu ini, ya kira-kira waktu dia untuk konsentrasi yang lebih penting, misalnya menghadapi kemungkinan serangan musuh dari luar, serangan komunis, serangan Yahudi, ya terganggu nggak dengan adanya ini? Terganggu. Nah, maksud Abi ada korelasinya nggak ini nih? Ada. Tuh. Jadi modus operandinya memang kelihatannya bicara agama. Ini yang dia nggak tahu bahwa Maulid itu tradisi. Ambil contoh kenapa bilang tradisi? Ada nggak sholat khusus Maulid? Hah? Nggak ada. Jadi kali Al-Barzanji mengatakan ada ya sholat Maulid seperti sholat Id. Ada nggak? Nah, berarti kalau begitu Maulid nggak masuk wilayah ibadah. Ya. Nah, orang yang nggak menyelenggarakan Maulid kategorinya dosa nggak? Nggak ada, nggak ada. Jadi Barzanji nggak mengatakan begitu. Karena apa? Karena orang membaca itu kemudian dia kerjakan, maka larinya menjadi budaya, menjadi tradisi. Nih, apakah dengan menyelenggarakan Maulid ini orang meninggalkan sholat? Meninggalkan baca Quran? Atau meninggalkan kitabullah? Nah, jadi kalau gitu, jadi maksud Abi, ini kesesatan apa yang dilakukan oleh penggiat Maulid terhadap ajaran syariat Islam, maksud Abi? Coba Pi, ada nggak Pi? Kali orang kemudian melaksanakan Maulid Nabi ini, terus nggak mengikuti ajaran Islam lagi? Ya? Jadi maksud Abi, ketemu nggak? Nih. Nah, kemudian kita lihat ya, yang paling sederhana contohnya, kalau orang sekaliber tadi yang Abi bilang, Khulafaur Rasyidin, ya, yang sudah Allah jamin sebagai ahli surga, dia malah cenderung. Nah, maksud Abi, kira-kira 4 orang ini cinta Rasul nggak? Rasul tuh ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau saum hari Senin? Rasul bilangnya apa? Nah, aku mengingatkan bahwa hari Senin aku dilahirkan. Itu artinya Rasul memperingati kelahirannya. Sekurang-kurangnya mengingat enggak? Nah, berarti kalau gitu Rasul puasa hari Senin bid'ah dong. Nah, kalau Rasul dikatakan bid'ah, ya dia nyalain siapa gitu loh. Nah, jadi kita melaksanakan saum hari Senin karena Rasul mengerjakan. Jadi kita mengerjakan misalnya, kita dikatakan bid'ah, kita saum hari Senin, kalau Rasul nggak ngerjain. Betul tidak? Nih, nah, yang Abi maksudkan begini. Ini masalah, bukan masalah agama sebenarnya. Nah, kayak gini misalnya, berani nggak mengatakan orang upacara kemerdekaan 17 Agustus bid'ah? Karena Rasul nggak pernah menyelenggarakan upacara kemerdekaan. Gimana Bang? Ini kan dilaksanakannya di sini. Yang menyelenggarakan upacara 17 Agustus 80% orang Islam tuh. Yang narik bendera, yang nurunin bendera gitu kan. Nih, pertanyaannya,
Dulu Rasul ada upacara 17-an nggak, Pi? Agak ada, Bi. Nggak ada kan? Nah, ini masuk sudah pada wilayah muamalah mungkin. Dia juga masuk pada wilayah kebudayaan. Nih. Nah, kebudayaan itu secara saklek nggak diatur. Nggak dirinci. Nih. Jadi paham tidak? Jadi ini poin-poinnya. Ya maksud Abi. Jadi kalau ini dia hembus-hembuskan terus, tujuannya cuma mau bikin kacau aja. Betul. Misalnya gini, kita nih semua dikatakan sesat nih, marah nggak kita nih? Waduh. Jelas, Bi. Nah kan gitu. Nah marahnya kita ini, itu udah mengganggu apa yang lagi kita kerjain. Iya. Betul nggak? Waktu. Nah udah gitu coba bayangkan. Ini Barzanji udah beredar selebar jagat. Ya. Tiba-tiba diperkarain sekarang. Nih. Nah yang terbukti di lapangan, walaupun itu dikatakan bid'ah, ya, orang ada yang berhenti nggak nyelenggarakan maulid. Tambah banyak sekarang. Nah itu maksud Abi. Jadi nggak ada hal yang ada manfaatnya dikerjakan itu, tapi barangkali karena ada. Ini yang diperkarakan ini kan persoalan kita disuruh ikut pendapat dia. Iya. Iya. Dapatnya berhenti. Artinya gini, menurut aliran kelompok dia, maulid ini bid'ah. Dia mengintimidasi kita nggak? Iya, beda sih. Lah kalau kita kagak mau mulang apa dia? Nih. Ngomong dulu. Jadi kalau kita balik, ya, kita bilang dia yang bid'ah gimana? Ini kan jadi konyol ujungnya nih. Nih. Makanya kemungkinan yang dituju itu bukan ngajak orang kembali kepada Quran, kepada ini. Karena Abi lihat penyelenggaraan maulid ini itu nggak ada urusannya dengan itu. Jadi orang ingin membangkitkan, menyempurnakan kecintaan kepada Rasulullah. Betul. Itu kan esensinya. Maka dibangunlah syiar-syiar Islam. Nah pertanyaannya, apakah membangun syiar Islam ini bertentangan? Enggak. Jadi kalau begitu, orang yang melarang. Kan bahasanya gini, cuma pengen ngajak ribut aja. Iya. Pasarannya begitu. Kan gitu. Ribut. Nih. Nah yang pertanyaannya, tujuannya apa sih? Sehingga dia pengen banget umat ribut, umat kacau. Tuh. Jadi ini mengatakan bahwa bukan cuma sekedar urusan maulid yang dia ingin kejar. Jadi resah. Nih, sekarang coba kita lihat. Yang menyelenggarakan maulid, itu rakyat jelata saja atau para raja? Raja, Bi. Itu mulai dari Pangeran Cakrabuana, Wakuwu, Mbah, Sunan Gunung Jati bikin. Ya. Terus Zainal Arifin anaknya bikin. Ya. Fatahillah bikin. Terus Syekh Sultan Hasanuddin bikin, ya. Maulana Yusuf bikin. Ya. Apakah ini orang-orang kayak begini? Nih. Ya. Maksud Abi gini, apakah seorang penguasa nggak punya pertimbangan dia ngikut-ngikutin sesuatu yang bid'ah? Nah di Indonesia bukan cuma hampir semua keraton Islam sampai Yogyakarta, Surakarta, sampai sekarang masih ada nggak sekatenan? Artinya mestinya kan disyukuri bahwa ada acaranya gini, maka Islam syiarnya jadi. Nah, jadi ini kelompok ini, kalau istilah Abi itu, dengan dalil ingin mengembalikan kepada jalan yang benar. Ini kan yang kurang ajarnya, kita dianggap sekarang sedang melakukan perjalanan yang tidak benar. Betul nggak, Pi? Iya kan? Kurang ajar ya. Kalau kita boleh analisa, seperti apa yang tadi dijelaskan. Kan kalau secara base
sementara tadi itu jadi persoalan yang digulirkan itu di tengah hari tidak berkenaan, tidak dikaitkan dengan agama. Nah, apakah ada kemungkinan jadi dari para kaum di luar Islam, baik Yahudi atau Israel dan segala macam, dia menumpangkan propaganda. Ya kan di Islam kan dipercaya diadu domba gitu. Ya. Apa ada kemungkinan skema seperti itu? Iya. Baik, kita lihatnya justru ada potensi kayak begitu yang kita lihat. Jadi ada indikasinya. Ya orang udah aman-aman, kalau ini kagak bener. 7 abad nih. 7 abad. Bayangin tuh. Nih. Ya. Lagi aman-aman. Nah, berarti jadi ada semacam pesan sponsor di belakang ini. Nah, kenapa? Kan dunia sudah tahu bahwa Islam akan bangkit dari Indonesia. Ngerti ini? Karena serangan mengenai ini ya kelihatan terkonsentrasi ke Indonesia. Nah, kan merembet ini. Nggak boleh maulid. Maunya dia. Nggak boleh tawasulan. Ya kan? Nggak boleh tahlilan. Itu kan kata pemikiran dia. Nah, apakah udah bener pisan dia berpikir begitu? Yang menjamin dia betul-betul sesuai dengan ajaran Nabi siapa? Kan baru katanya dia. Ngerti nggak? Nah, kalau dia boleh mengatakan yang benar dia, apakah kita nggak boleh ngomong kita juga yang benar? Ini, jadi yang Abi melihat, ini harus dijaga bukan apa, dampaknya buat ini yang lebih bahaya lagi. Dampaknya itu. Ya dulu aja itu, Belanda aja nggak pernah berani. Belanda nggak pernah ngelarang orang maulid. Aman-aman. Jepang yang bego tuh. Lebih dari Belanda berarti. Nah, berarti lebih dari Belanda. Nah, kemungkinan apa yang dikatakan Rapi tadi bisa jadi yang paling memusuhi Islam apa? Yahudi. Nah, Yahudi lebih dari jin. Bisa masuk kemana aja dia. Nih, nah, inilah berkorelasi dengan sikap. Artinya apa? Kan esensinya bahwa kalau dia anti maulid, berarti dia anti yang dimaulidin. Iya kan? Kita bikin maulid karena cinta Rasul. Ya. Jadi maulid adalah media ya dalam rangka mencintai Rasul. Nah, sekarang kalau medianya ini nggak boleh. Sedangkan dia pada saat akhir hayatnya dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, menyambung dong. Nih. Jadi kalau yang kayak begini maksud Abi, dia bagus, lu anti maulid, lu jangan minta rahmat barokah. Jangan mengucap assalamualaikum warahmatullah. Syahadatnya ganti. Nih. Paham nggak nih? Coba lihat, jeleknya di mana sih kita bergembira dengan lahirnya ya makhluk Allah termulia yang menjadi sumber rahmat buat seluruh alam semesta. Ngerti nih? Nah, wajar nggak kita gembira? Wajar, Bi. Wajar. Tuh. Wajar. Nah dia nih ogah. Jadi artinya dia nggak mau menyambut datangnya rahmat. Nah, orang yang anti rahmat apa? Jadi logikanya gini. Ya, nih coba kita lihat. Kalau maulid ini berdasarkan pendapat para ya tadi sahabat utama mengatakan, itu kan ada satu yang kita bisa simpulkan. Bahwa melalui kegiatan maulid yang betul dihususkan dalam rangka cinta Rasul, itu menjadi salah satu alat mengundang turunnya rahmat barokah Allah. Nah, artinya kalau orang Indonesia ini terus-menerus menyelenggarakan itu, kira-kira banyak nggak turunnya rahmat barokah ke Indonesia ini? Paling banyak, Bi. Nah, jadi kalau begitu, perayaan maulid ada korelasinya sama kemakmuran negara? Ada. Itu, jadi kalau ingin menghindari negeri dari bencana, dari kelaparan itu. Nah, ini orang berarti nggak mau Indonesia bebas dari bencana.
Nih, Berarti iya ini kan? orang nggak nasionalis, Bi. Nggak nasionalis. Nah, yang nggak nasionalis siapa? Itu komunis. Jelas. Ya, ini kan gampang aja, jadi nggak usah pakai Ini kalau diurut nyampe kayaknya. Bi. nyampe. Tuh, jadi kita curigai. Emang lo kata di Arab kagak ada komunis? Banyak. Bi. Di Arab komunisnya pakai bahasa Arab. Pas ya. Ini kayak di Lebanon, orang Nasraninya assalamualaikumnya paseh bisa. Nih, jadi maksud Abi, dari apa yang kita bahas tadi ini, ya, data yang ada yang kita sampaikan, lah kita coba mainnya dari segi ilmiahnya gitu lah. Jadi jangan cuma ngotot-ngotot sendiri saja. Nih, dia kan yang Abi lihat aksi sekarang ini nyerang sono kemari nih. Iya. Rajin betul, Bi. Iya. Nah, jadi kalau sekarang nggak boleh didiemin, kudu dilawan. Karena ini sasaran dia adalah merusak stabilitas ya persatuan umat Islam. Dia mau pecah antara umat Islam dengan umat Islam sendiri, internal umat Islam. Dia mau adu, ya. Yang kedua, dia mau adu nanti umat Islam dengan umat agama yang lain yang ada di sini. Nah, yang ketiga dia mau adu kita dengan pemerintah. Betul. Coba sekarang, kalau kita mengatakan anti maulid, gimana lu nyetop maulid Nabi di istana? Gi, Iya. Agi, bayangin lagi, lu nyetop maulid di Kesultanan Jogja, di Keraton Surakarta, Bang. Ada. Dari kuburan sendiri. Lu nyetop maulid di Istana Merdeka, ya? Gimana Gi? Paham nggak maksudnya nih? Artinya dia boleh, bisa jadi, anggaplah dia boleh nyetop penyelenggaraan maulid di desa Cimaja. Tapi stop no yang di istana. Ya? Paham nggak maksudnya? Sedangkan semua masjid-masjid besar di seluruh Indonesia, ya, Al-Markas di Makassar, menyelenggarakan maulid. Istiqlal di Jakarta, ya, dan hampir semua masjid agung, sebagian besar menyelenggarakan maulid. Nah, sekarang gimana kalau lo stop sekatenan? Itu kan sekatenan. Gerbek sekatenan tuh. Atau panjang jimat yang ada di Cirebon. Nih. Nggak boleh, mulai tahun ini tidak boleh melaksanakan sekatenan. Jadi nggak ada lagi gerbek sekatenan. Kira-kira orang Jogja ngamuk nggak? Orang Solo? Oh ya udah. Nih. Nah kemudian Muludan di Madura. Lu stop deh tuh. Nih. Ya. Nah, jadi maksud Abi, butuhnya panjang kan dari segi aspek sosiopolitiknya. Itu tujuannya kali, Bi. Tuh. Jadi Abi kira itu aja kali ya. Ya. Cukup inilah apa namanya? Boleh berpendapat, Bi? Nah, boleh silakan. Kan seperti yang dari konten kita sebelumnya, Ya. bahwa pada saat kita merayakan Maulid dari sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa pada saat Maulid dirayakan itu menambah giroh, menambah semangat, dan itu terbukti setelah 3 tahun dirayakan Maulid itu terjadi kemenangan di. Sekarang pada saat sekarang ini dinyatakan itu bid'ah, anggap saja tidak boleh. Berarti sama aja melemahkan deh. Ya, berarti memadamkan Memadamkan cahaya Islam. Aduh. Ya. Sedangkan dia yang ngomong tuh Islam juga. Nih, pertanyaannya Diragukan. perlu diragukan. Diragukan nih. Gimana Gi? Iya. Jadi keislamannya itu diragukan. Karena pada hakikatnya dia bukan untuk mengajak umat Islam kembali kepada kebenaran Islam atau para wali Allah Rasul. Tapi ini cenderung indikasi untuk memecah belah umat seperti yang Abi tadi jelaskan. Kita dengan sesama umat Islam dengan sesama Islam maupun dengan umat lain, bahkan dengan pemerintah sendiri, kita bisa ribut. Ini jelas kelompok dalam tanda kutip yang anti maulid ini punya tujuan. Nah itu. Kelompok.
sih yang menjadi motivasinya? Apa karena dibayar atau difasilitasi? Karena yang dilakukannya ini bukan contoh umat Islam. Umat Islam itu harus cerdas. Gitu. Iya. Ini tindakan yang bodoh dan konyol. Gitu. Lagi setuju tadi bahwa ini ada apanya gitu, mungkin dibiayai atau fasilitasi gitu. Jadi Dan gini, yang di belakang ini pasti orang kelompok kuat. yang anti Islam seperti itu gitu. Nah, jadi artinya dari berbagai segi kita melihat ini kan nggak terlalu sulit menganalisisnya kan. Sederhananya satu tuh. Ini coba bayangin deh, tiba-tiba Agi datang ke istana untuk menyatakan mulai hari ini stop perayaan Maulid Nabi. Datang lagi ke Keraton Jogja. masalah. Jadi mulai hari ini tidak boleh ada lagi sekatenan. Itu yang ngamuk bukan rajanya aja. Seluruh rakyat Jawa. Kebayang bang, abang ke Cirebon. Di Cirebon pas nanti malam tanggal 12 Rabiul Awal nih, panjang jimat. Ya, panjang jimat yang itu. Kemudian di Gorontalo. Ya. Di seluruh wilayah Indonesia itu. Nah, kebayang bukan cuma orang Madura yang ngamuk. Kalau disuruh berhenti, diharamkan, dilarang bikin maulid. Orang Aceh ngamuk. Maluku orang Ambon, Tidore. Iya. Kacau nggak itu? Iya. Jadi datang kali loh, tuh, jadi artinya kita harus waspadai, ini pasti punya indikasi politik, walau kelihatannya di depannya yang dia bicarakan. Nih, coba lu utak-utik yang lain deh, jangan soal maulid. Misalnya ada ancaman serangan ke Indonesia dari negara mana gitu. Misalnya soal kemiskinan, soal itu dong ngomongin gitu loh. Jangan diutak-utik, muter-muter yang udah establish orang kerjakan. Maulid utak-utik, sholawatan utak-utik. Yang parah ujungnya khawatir dia bilang Idul Fitri bid'ah. Nah gitu. Begitu ujungnya. Nih, ya. Namanya ngaco. Mana aja sampai. Nah, jadi kesimpulannya kita harus sampaikan, ini mudah-mudahan melalui diskusi kita di Maksar TV ini terbukalah pikiran orang ini untuk mewaspadai gerakan ini. Betul. Ya. Betul. Kan sistematis kelihatan difasilitasi nih kelompok ini. Ya. Kan dia bisa ngomong di mana-mana. Ya. Ini yang ujungnya yang diancam ini negara ini. Betul. Yang diancam ini. Dari sisi ideologi, dari sisi keagamaan, Islam yang diancam. Tapi karena Islam mau bangkit ini tempatnya di Indonesia. Iya. Nah, makanya yang akan dia sikat Indonesia juga. Iya. Jadi ini tidak, maksudnya persoalan di belakang ini bukan cuma berhenti di larangan maulid. Iya. Ini cuma batu loncatan aja ke larangan nih. Nah, kalau kita lihat tadi, kita dilarang melaksanakan maulid. Kan bukan farduhu ilallah wa rasul. Kita disuruh balik ke aliran dia. Iya. Ya kan? Karena dia mengklaim dirinya lah yang benar. Betul. Nah ini yang kita nggak bisa terima dalam pengertian apa? Dia ingin paksakan pendapatnya kepada kita. Ya. Kan dilakukan kan itu. Iya. Nih. Jadi kalau dia bisa paksakan, kita juga bisa maksain ke dia. Oh, iya, jelas. Kan gitu. Nah, cuma kalau inilah yang tuannya, ini yang tuannya inginkan itu. Nah, tapi kalau lihat gayanya kayak begini, ini kelihatannya pernah korelasi dengan Saudi Arabia. Iya. Rumah kelahiran Nabi jadi digusur. Berarti dia menghargai nggak sejarah kehidupan Rasulullah? Sangat tidak, Jadi kalau rumah kelahiran Rasulullah yang mestinya diabadikan, ya, dia abaikan. Berarti bohong dia bilang cinta Rasul. Tuh. Apalagi sekarang dia mau bikin monumen apa? Kan ada monumen Rasulullah di mana-mana mau dibikin. Pasti bohongnya. Dia. Yang ada aja.
yang ada dirusakin. Ya, pikirnya itu ya. Jadi mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan ini, ya minimal, minimal apa namanya, ya tercerahkan, enlightenment, ya. Dan itu kelompok yang ada kutip anti maulid ini harus berhenti. Gitu. Harus Karena berhenti. kita udah baik gitu, Iya. Udah dengan cara baik-baik menyampaikan, memperingatkan gitu. Karena sebenarnya kelompok tersebut juga tahu kita nggak akan ikut mereka. Gitu. Iya. Iya, artinya jangan sampai nunggu kita marah gitu. Iya. Itu, jangan sampai kita nyamperin. Kita masih baik-baik. Artinya ginilah barangkali pesannya kepada yang anti maulid. Kalau nggak suka maulid, jangan datang ke tempat maulid. Ya. Kalau memang anti maulid, jangan baca Barzanji. Ya. Jadi nggak ada untungnya bagi kita, ya. Lu ikut baca Barzanji juga kalau hati lu nolak. Nggak ada gunanya. Tapi jangan ganggu kita yang ingin mencintai Rasul gitu aja. Dan jangan ganggu kita ingin menegakkan syariat Islam. Nah, karena kalau sudah itu dilakukan, nah kita anggap musuh. Betul. Kalau musuh Islam berarti musuh NKRI. Betul. Nah, musuh NKRI nggak layak tinggal di Indonesia. Betul. Ya, abi kira itu ya. Ya, demikianlah barangkali ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita omongin ini, kita diskusikan ini, bisa memberikan enlightenment buat kita semuanya. Amin. Dan juga mudah-mudahan dari apa yang ditayangkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat nyata, terutama bagi mereka yang ingin memahami betul apa yang namanya kaitan dengan sirah nabawiyah ini. Dan kalau sekali lagi kalau ada data yang mungkin tidak pas matchingnya, kita siap untuk koreksi. Dan mudah-mudahan sekali lagi rahmat barokah Allah turun ke bumi Indonesia ini. Amin. Bersamaan dengan diselenggarakannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikianlah, mohon maaf atas segala kurangan yang ada. Nasrul minallah wa fatun qarib billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang sudah memberikan penjelasan kepada kami. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita sekalian, terkhusus untuk semua sahabat Maksar TV, dimanapun antum semua berada. Nantikan kajian-kajian selanjutnya di Maksar TV, dan jangan lupa terus dukung Maksar TV dengan cara subscribe dan sebarkan seluas-luasnya konten bermanfaat di dalamnya. Mari sama-sama kita tutup malam hari ini dengan pembacaan Al-Asr dan Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wala sinsana la fi illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim